Selamat siang, saya Wahid Hasim dari Sekolah Alam Wangsakerta. Teman-teman, mungkin sebagian kita sudah biasa menanam, namun sebagian mungkin belum. Nah, untuk menanam, kita membutuhkan media tanam, yaitu tanah. Masalahnya adalah tidak semua tanah bagus untuk ditanami. Nah, tanah yang bagus untuk ditanami itu yang seperti apa? Adalah tanah yang subur. Lalu bagaimana kita membedakan antara tanah yang subur dan yang tidak subur? Nah, untuk mengetahui itu ada beberapa ciri yang teman-teman perlu ketahui. Ada beberapa ciri, diantaranya yang pertama adalah mudah saja. Tanah yang subur itu adalah tanah yang mengandung hewan-hewan kecil atau biota tanah. Misalnya, mungkin teman-teman sudah pernah melihat ada rayap, ada semut, ada cacing, dan ada hewan-hewan yang lain, misalnya angge-angge, gangsir, jangkrik, dan sebagainya. Nah, apa fungsinya hewan-hewan itu bagi tanah? Yaitu hewan itu yang pertama, dia adalah mengolah tanah, mengurai tanah. Kalau ada zat-zat yang masih belum terurai, maka cacing itu fungsinya adalah untuk mengurai tanah. Tanah yang sudah diurai oleh cacing itu tanah yang subur. Nah, selain mengurai tanah, hewan-hewan kecil ini juga membuat rongga-rongga di dalam tanah. Ketika tanah itu penuh dengan rongga-rongga, maka oksigen dari udara bisa masuk ke dalam tanah. Kalau oksigen masuk ke dalam tanah, maka tanah itu akan sehat dan kemudian dalam keadaan lembab bisa mengeluarkan jamur. Nah, di situ kemudian tanah menjadi sangat bagus. Nah, caranya ini ada alat, yaitu teman-teman sudah tahu, ini kaca pembesar. Kalau orang dulu namanya suryakanta. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah tanah itu memiliki biota tanah atau tidak. Misalnya dengan cara seperti ini. Nah, nanti teman-teman kalau ingin tahu tentang biota tanah itu, maka bisa dicoba di rumah masing-masing. Itu adalah ciri yang pertama, yaitu mempunyai biota tanah. Nah, ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua adalah tanah itu subur apabila tanah itu mengandung nutrisi atau unsur hara atau vitamin buat tanaman. Tanaman itu seperti manusia juga, dia makhluk hidup, dia butuh makanan. Nah, makanannya itu disebut sebagai unsur hara. Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut unsur hara itu seperti apa. Kemudian, ciri yang ketiga itu adalah kandungan keasaman tanah. Jadi tanah itu ada yang asam, ada yang pahit atau basa. Nah, kandungan yang asam, terlalu asam tidak bagus untuk tanaman. Yang basa juga tidak bagus untuk tanaman. Kalau diukur, ukuran asam sampai basa itu ukuran 1 sampai 10. Ukuran 1 sampai 6 itu ukurannya adalah asam, keasamannya tinggi. Nah, ukuran 7 sampai 8, 9, 10 itu basa, itu tidak bisa ditanami. Nah, yang bagus, yang netral bisa ditanami oleh tanaman apa saja, itu yang ukurannya 6 sampai 7. Nah, begitu. Nah, untuk tahu mengenai keasaman tanah itu ada alatnya untuk pengukur. Ini adalah pH checker atau alat untuk ngecek pH. pH itu kandungan keasaman di sini. Baik, teman-teman, setelah kita mengenal tentang tanah, kesuburan tanah. Nah, mari kita mengenali sekarang media tanam. Nah, media tanam, teman-teman, kalau kita mau menanam, kita harus persiapkan media tanam. Jangan khawatir kalau teman-teman tidak memiliki ladang, sawah yang luas. Kita juga bisa tetap menanam, yaitu dengan cara menyediakan media tanam yang lebih kecil. Misalnya adalah ini. Ini adalah polybag atau plastik kecil ya, yang digunakan untuk menaruh tanah, media tanam. Nah, kita bisa menanam di tempat yang kecil seperti ini, di polybag, di lingkungan tinggal kita. Nah, ini juga bisa diganti kalau teman-teman tidak memiliki waktu untuk ke toko untuk membeli ini, bisa dengan menggunakan mangkok atau plastik-plastik bekas yang lain, itu masih bisa kita manfaatkan untuk menanam.